ini forum pertama publik terhadap KDKMP. Yang selama ini ya kita memang sudah banyak mendengar penyampaian-penyampaian para pihak yang berkompeten sebenarnya, dari Kementerian Koperasi, dari kami sendiri, dari Menko Pangan, dari Bapak Presiden. Tapi untuk diskusi dua arah yang melibatkan berbagai kalangan ini baru pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan program One on One bersama saya Vena Kintan. Pemerintah menargetkan 30.000 lebih koperasi Desa Merah Putih rampung pada akhir tahun 2026. Bagaimana progres pembangunannya dan akankah program koperasi Desa Merah Putih akan menjadi program penggerak sekaligus pusat ekonomi di desa-desa? Kita akan membahasnya. Sudah hadir bersama saya ada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Bapak Yandri Susantro. Pak Menteri, apa kabar? Ya, siap. Assalamualaikum Mbak Vena. Sehat ya Pak Menteri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu, semangat selalu Pak Menteri. Semangat. Pak Menteri, saya ingin mengawali pertanyaan saya untuk diskusi malam hari ini dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan hari ini. Dan Pak Prabowo mengatakan bahwa program dari target pembangunan 30.000 koperasi Desa Merah Putih ini ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026. Sebelumnya juga sempat dikatakan dikebut dan akan rampung sebelum 17 Agustus 2026. Bagaimana sebetulnya progres pembangunan koperasi Desa Merah Putih, Pak Menteri? Ya gini Mbak Vena, jadi memang tahapannya semenjak Kopdes ini menjadi program strategis nasional, perangkatnya kita siapkan. Misalkan lahirlah Inpres nomor 9 tentang percepatan pembentukan badan hukum. Alhamdulillah 80.000 sudah ada berbadan hukum semua, baik desa maupun kelurahan. Maka kita waktu itu bersama Bapak Presiden kita sahkan badan hukumnya itu atau kita launching Kopdes di Bentangan, Klaten. Nah kemudian dari badan hukum itu kita memasuki tahap berikutnya, percepatan pembangunan gudang dan gerai. Lahirlah Inpres nomor 17. Nah, di dua Inpres ini banyak terlibat kementerian lembaga. Seingat saya kurang lebih 18 kementerian lembaga yang terlibat. Mungkin dari Menko Pangan sebagai komandan Satgas, kemudian Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, BPN, PU dan lain sebagainya. Nah, dari Inpres nomor 17 itu, maka kami bersama Pak Mendagri, kemudian Pak Menkop, kemudian Menteri Keuangan dan Menteri Investasi membuat surat putusan bersama untuk meminta siapa nih sebagai pelaksana. Maka kita sepakati waktu itu dari Inpres itu ditunjuklah Agrinas Pangan Nusantara untuk melaksanakan pembangunan gudang dan gerai. Nah, Agrinas itu melakukan perjanjian kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia untuk mempercepat pembangunan gudang dan gerai tadi. Nah, ini di bawah komandan Pak Wapang, Pak Jenderal Tandil Budi. Nah, alhamdulillah Mbak Vena, dari target 80.000 itu memang kita lihat situasi di lapangan, terutama ketersediaan lahan. Nah, lahan waktu itu kita bahas dengan spek yang ada. Perlu gudang, gerai, dan lain sebagainya, itu tempat parkiran perlu 1.000 meter persegi. Nah, kita percepat pengumpulan data tanah. Sekarang itu baru sekitar hampir 40.000 bidang tanah yang ideal. Nah, maka Agrinas Pangan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan gudang dan gerai bersama TNI, membangun yang 1.000 meter persegi ini. Nah, alhamdulillah sekarang sudah banyak yang selesai. Kalau saya tidak salah kemarin sudah yang 100%, itu sekitar 20.000 per hari ini. Mungkin sudah lebih karena ini terus berkembang. Nah, memang targetnya tahun ini itu saya baru minggu kemarin juga rapat dengan Agrinas Pangan Nusantara dengan Pak Wapang. Itu insya Allah 35.800 lebih sedikit. Nah, oleh karena itu ini
harus kita kawal akan masuk tahap berikutnya, yaitu operasionalisasi yang sekarang Perpresnya sedang disiapkan. Jadi betul tadi apa yang disampaikan Bapak Presiden di pidato sidang tahunan, sidang bersama DPR, MPR, dan DPD, Pak Presiden menyampaikan 30.000 lebih. Dan ini saya kira ini prestasi yang luar biasa, Mbak Pena. Coba negara mana yang bisa membangun satu tahun kurang bisa menghadirkan bangunan fisik yang saya kira sangat ideal untuk sebuah pergerakan ekonomi di desa, dan ini sumber pendanaan dari dana desa, maka mesti kita kawal secara bersama-sama. Jadi ini perintah Bapak Presiden, menteri-menterinya dan pihak terkait termasuk Pemda harus mengawal program Kopdes ini. Oke, jadi sejauh ini Pak, Koperasi Desa Merah Putih yang sudah siap beroperasi, ada berapa jumlahnya Pak Menteri? Kalau target dari Agrinas dan Pak Wapang itu, insya Allah angkanya di 35.800 di sampai akhir tahun ya, atau September nih nanti. Nah, kalau masalah operasionalisasinya memang belum banyak. Karena waktu di Nganjuk baru 1.061 yang Pak Presiden launching untuk operasionalisasinya, ya. Jadi kalau hari ini publik minta Koperasi Desa Merah Putih itu sukses, memang belum. Nah, ini maksud saya, publik harus bersabar. Dan baru bisa terlihat akhir 2026 begitu? Ya, belum juga. Karena sekarang tahapannya itu, tadi saya bilang tadi, maka saya cerita dulu tadi, badan hukumnya dulu kita buat, kita bentuk siapa yang melaksanakan, kita bangun dulu barangnya, setelah itu kita buat sistem operasionalisasinya, yang beberapa kali Pak Presiden sampaikan, dan Pak Menko Pangan termasuk kami juga, kami buat seminar KDKMP, buat apa sih KDKMP ini? Salah satu fungsi utamanya itu kan buat infrastruktur pemerintah, ya kan? Yang semenjak Republik ini ada, Mbak Pena belum ada. Ya. Misalkan selama ini pemerintah melakukan ketika beras mahal, melakukan operasi pasar, berasnya masuk ke pasar lagi, akhirnya tengkolak juga yang bermain. Publik tidak menikmati itu. Atau barang-barang bersubsidi, seperti gas melon 3 kg, itu kan barang bersubsidi. Tapi coba Mbak Pena cek di beberapa tempat di Indonesia ini, ya masyarakat tidak menikmati subsidi itu karena harganya sudah berlipat-lipat, termasuk pupuk. Nah, inilah makanya saya kira perlu waktu untuk memastikan fungsi ini benar-benar berjalan baik dan benar. Karena sekarang memang belum. Jadi kalau di media sosial, wah ini kenapa kosong? Ya. Wah ini kenapa begini? Ya, memang sedang dibangun. Jadi ada proses, ya kan? Jadi jangan menghakimi sebuah program yang sedang berproses, minta menjadi berhasil. Atau ibarat orang lari, baru start atau setengah perjalanan, minta dia finish. Nah, ini menurut saya nggak masuk dong logikanya. Oke. Maka tahapan ini mesti kita kawal sama-sama. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi ya kita semua. Di Kementerian Desa itu kita punya program Utahilik. Ya medianya kita libatkan, ya kan, masyarakat kita libatkan, kampusnya kita libatkan, semuanya. Kepala desanya kita libatkan, semuanya ini adalah milik kita. Ada target nggak sih dari pemerintah kapan kemudian Koperasi Desa Merah Putih benar-benar bisa beroperasi dan dinikmati oleh masyarakat? Ya kalau targetnya itu, kalau tahun ini yang sudah dibangun tadi ya. Jadi kita pastikan yang 35.000 lebih tadi sudah siap bangunannya, tadi gudang dan gerai, termasuk alat logistiknya, 1 mobil truk, 1 pick up, 2 motor roda 3. Nah nanti dari beberapa kali ratas dan 2 kali rapat kabinet terbatas bersama Bapak Presiden di Istana Negara, perintah dan arahan Bapak Presiden jelas untuk mengaktifkan Kopdes ini yang insya Allah mulai September nanti akan beroperasi, dan kita berikan masa transisi kepada Agrinas Pangan Nusantara 2 tahun. Karena ini kan tidak program yang besar dan masif seperti ini, perlu dibuat sistemnya Mbak Pena. Perlu semacam suatu progres atau program yang benar-benar mapan, tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Maka kita kasihkan dulu ke Agrinas Pangan untuk memastikan benar nggak barang-barang bersubsidi itu nyampe ke Kopdes. Bagaimana penyalurannya? Terus apakah memang benar Kopdes itu berfungsi sebagai off-taker, mengambil hasil gabah petani atau hasil jagung petani? Benar nggak harganya sesuai dengan yang diperintahkan Bapak Presiden? Misalkan harga gabah 6.500, kalau jagung 5.500. Nah maka ini dibuat sistemnya.
Terus potensi desa itu kan beda-beda Mbak Pena. Ya, sehingga nanti akan terbentuk circular ekonomi. Kalau misalkan di sini banyak bawang merah, Kopdes ini berlebih, maka desa yang nggak punya bawang merah akan disuplai dari desa yang punya bawang merah. Nah, siklus ini yang mau dibentuk oleh Kopdes, sehingga kebutuhan pokok masyarakat itu benar-benar bisa terjamin. Dan ketika panen berlimpah, itu masyarakat tidak mengalami kerugian. Dan yang lebih penting lagi, Kopdes ini berfungsi nanti untuk mengakhiri rentenir yang selama ini sungguh meresahkan kita semua. Ya, kita nggak menyalahkan rentenirnya juga, kita nggak menyalahkan masyarakatnya, karena memang selama ini nggak ada pilihan. Maka Bapak Presiden melihat persoalan ini, mesti ada solusi. Maka nanti insya Allah di Kopdes itu Mbak Pena akan ada Bank Himbara. Ada BRI, ada Mandiri, ada BSI, ada BNI, dengan bisa masyarakat pinjam. Kalau misalkan untuk modal kerja, modal usaha, nggak perlu lagi ke rentenir, yang bunganya 1 hari 1%. Nah, kalau di Bank Himbara, 6 atau paling tinggi 8% bunganya. Kan sangat terbantu kan masyarakat kan? Nah, inilah cara Bapak Presiden untuk memastikan pelayanan itu sampai ke desa-desa Mbak Pina. Karena kalau tidak begitu, maka akses masyarakat desa yang selama ini kan sulit mereka untuk dapatkan. Contoh masalah pemodalan tadi, atau masalah harga gabah. Kalau dulu harga gabah itu misalkan cuma 3.000, 3.500, diambil sama tengkulak, akhirnya petani terpaksa jual. Kalau sekarang nggak boleh. Nah, itulah fungsi gudang tadi. Ya, bisa kerjasama dengan Bulog. Nah, oleh karena itu, dari Asta Cita ke-6 Bapak Presiden lah, salah satu implementasinya ini adalah Koperasi Desa Merah Putih. Tapi sekali lagi, kepada masyarakat Republik Indonesia, termasuk mungkin yang banyak di medsos-medsos itu yang mengatakan begini begitu, ya memang belum operasionalisasi, sedang dibangun. Ya, dan termasuk mungkin ada yang memviralkan masalah lokasi dan sebagainya. Saya kira itu nanti akan saya sampaikan. Oke. Belakangan Pak Menteri beredar kabar atau informasi soal larangan toko retail dilarang beroperasi di sekitar Koperasi Desa Merah Putih. Nanti kita akan bahas lengkapnya usai jeda. Program One on One akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi.